Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Mamah Wina Murifi dari Sukabumi, Jawa Barat. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan hari ini, dan hari ini tuh siang-siang ya kegiatannya. Dan di sini sebelum melakukan kegiatan, Dede Fikri itu mau berangkat dulu sekolah dini ya. Dan saya antar sampai luar ya teman-teman. Sengaja banget saya itu beraktivitas nunggu Dede Fikri berangkat dulu karena biar tenang aja ya teman-teman, gak ada gangguan. Ya maklum kalau ada bocil mah pasti gangguannya itu ada aja ya. Apalagi saat ini tuh saya mau beraktivitas di rumah tuh benar-benar hal-hal yang agak jarang gitu ya teman-teman. Dan ini tuh untuk membereskan pakaian ini benar-benar jarang banget dilakukan. Ya kalau lihat pakaian itu udah acak-acakan baru deh saya bereskan. Kalau setiap harinya suka saya bereskan ya teman-teman, setiap melipat pakaian suka saya bereskan langsung. Tapi ya begitulah ya, mereka itu ambil bajunya itu ya nggak bisa kita atur ya teman-teman. Jadi sesukanya mereka aja gitu. Jadi ya harus sabar-sabar aja. Jadi di sini tuh mumpung nggak ada gangguan ya, saya tuh sendirian di rumah, jadi bisa gerak cepat gitu teman-teman. Dan untuk beresin pakaian ini nggak cuman dibereskan, tapi saya mau sortir sekalian, biar yang nggak dipakai itu saya pisahkan ya teman-teman. Karena saya lihat apalagi lemarinya Dede Fikri yang di tengah itu benar-benar penuh banget ya teman-teman. Rasanya kalau ngelihat lemari acak-acakan seperti ini tuh gak enak banget ya. Walaupun si kakak, si ade nanti juga udah acak-acak lagi lah ya ngambilnya. Tapi gak apa-apa, setidaknya kita itu sudah membereskan dan merapikannya. Jadi untuk kedepannya itu gak terlalu acak-acakan banget. Ini juga gak terlalu acak-acakan banget ya teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat sendiri. Tapi ini tuh gak rapih, gak nyusun. Dan ini tuh saya rasa kepenuhan lemarinya. Jadi saya mau sortir aja sekalian. Biar nantinya itu di lemarinya itu gak terlalu numpuk banget pakaian-pakaian yang tidak terpakai. Oh ya teman-teman, sampai kelupaan, saya mau tanya kabar teman-teman semua hari ini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini teman-teman semua pada sehat, selalu bahagia, dimurahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah mengklik video sederhana saya ini, yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih juga kepada yang sudah komen-komen. Semoga kebaikan kalian semua itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribu-ribu kebaikan. Amin, Allahumma amin. Nah, dilanjut lagi ke cerita videonya. Tadi lemarinya sudah dibersihkan juga dengan kemoceng karena lumayan ada debuan juga ya. Yang pastinya sebelum ditempati dengan pakaian lagi, lemarinya itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, ini saya tuh lagi nyortir-nyortir dulu pakaiannya si kakak ya terlebih dahulu, karena pakaian si kakak itu nggak terlalu banyak, jadi lebih agak mudah dan agak cepat gitulah ya. Dan kebanyakan ini pakaian bukan pakaian ini mah ya. Kebanyakan celana jeansnya ini tuh udah pada kecil-kecil kan. Sekarang si kakak mah udah jangkung ya, udah tinggi gitu. Malahan tingginya itu melebihi saya. Mungkin kalau umur mah iya ya masih kanak-kanak gitu, masih ABG. Tapi untuk tinggi badan itu melebihi saya. Dan ini tuh saya langsung aja sortir-sortir. Dan untuk jeans yang bagus atau celana yang masih bagus bisa turun ke adiknya. Dan untuk yang benar-benar nggak layak itu saya pisahkan ya teman-teman. Untuk nyortir-nyortir baju seperti ini tuh jarang banget ya teman-teman. Ini tuh dilakukan hampir setahun sekali, kalau nggak setahun sekali ya setahun 2 kali ya. Karena kalau tinggi badan kelihatannya itu kan setengah tahun sekali, setahun sekali gitu ya teman-teman. Pas kita itu ngeliat tuh udah ada yang ngatung gitu celananya, kaosnya udah ada yang kecil. Nah baru tuh di situ tergugah lah ya untuk nyortir-nyortir baju si bocil-bocil di rumah. Nah, dan untuk baju si kakak sudah saya sortir, sudah saya bereskan juga. Langsung aja saya nyortir bajunya si adek. Dan di sini tuh saya nyortir dulu pakaian-pakaian seragam ya teman-teman, karena di sini tuh seragam suka saya pisahin juga satu jajar gitu ya, satu jajar seragam, satu jajar celana, satu jajar itu atasan. Jadi nggak acak-acakan. Nah, tapi kalau dia mah ngambilnya ya gitu aja ya teman-teman, ngambilnya itu kemana aja gitu kan.
Ya malum ya teman-teman, kalau bocil-bocil itu yang pastinya ya seperti itu. Nah mungkin di teman-teman semua ada yang samaan sama seperti saya di rumah itu, kalau ada yang ngambil baju itu tuh suka semaunya. Suka tulis di kolom komentar ya. Sebenarnya pakaian saya juga pakaian Pak suami itu udah kelihatan numpuk dan acak-acakan ya, kelihatannya itu saya pikir banyak banget baju-baju yang benar-benar harus disortir, tapi untuk nyortirnya nanti aja lah ya, di lain waktu saya kerjakan satu-satu aja. Dan untuk sekarang mah pakaian si kakak dulu dan juga si ade biar nantinya itu rapih, karena kalau sudah rapi itu benar-benar enak banget ya. Dan acak-acakan juga nggak gimana-gimana ya teman-teman, tapi kayak acak-acakannya itu nggak beraturan ya teman-teman, karena kelihatannya itu udah banyak banget yang nggak kepake. Jadi insya Allah di lain waktu aja lah ya. Kalau disekaligus itu tuh lumayan lama juga ya kalau nyortir baju seperti ini. Dan yang saya pikirkan itu gimana ngerekamnya gitu ya teman-teman, karena di kamar saya itu sempit. Jadi saya itu lagi nyari ide biar nantinya itu bisa sharing-sharing sama teman-teman semua ya. Saya itu pas lagi nyortir pakaian saya dan juga Pak suami. Ya biar banyak kegiatan aja gitu kan, karena kalau gitu-gitu aja kan takutnya teman-teman pada bosan. Dan mohon maaf ya teman-teman apabila di dubbingnya itu bermacam-macam background, ada suara ayam, suara kendaraan, suara Pak suami, suara si kakak, si ada yang pokoknya Masya Allah banget, karena itu dubbingnya hari Minggu ya, jadi hari libur. Mereka itu ada di rumah semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semua tetap nyaman ya mendengarkan dubbing saya ini. Nah alhamdulillah untuk pakaiannya sudah selesai saya sortir semua, dan sekarang saya itu mau beresin dulu pakaian-pakaian yang tidak terpakai, dimasukkan ke dalam kresek besar ini ya teman-teman. Dan untuk tahapan bawah saya tidak sortir karena di bawah itu cuman ada selimut dan juga hordeng-hordeng gitu ya teman-teman. Dan itu tuh pada rapih semua, karena kalau selimut, hordeng-hordeng itu nggak pernah keganggu, karena yang nggak milja juga saya ya teman-teman. Jadi kalau pas mau ganti hordeng itu saya ngambil, jadi nggak pernah acak-acakan, karena kalau saya ngambil yang pasti rapih ya. Dan ini untuk pakaian yang sudah disortir, saya sortir lagi ya teman-teman, karena kalau celana-celana yang nantinya itu bisa turun ke si ade itu tuh lumayan banget ya bisa dipakai, karena celana juga itu masih bagus-bagus banget daripada beli ya teman-teman, karena untuk harga celana itu lumayan mahal juga, apalagi celana jeans seperti ini itu harganya itu 100 lebihan lah ya. Dan untuk bagi saya mah itu tuh lumayan mahal. Nah walaupun cuma nyortir baju, tapi ini tuh lumayan lelah juga, karena apalagi cuacanya itu gerah banget, panas banget ya teman-teman, jadi lumayan berkeringat juga. Dan langsung aja ini sampahan yang ada di lemari si kakak si ade saya buang dan disapukan, dibersihkan ya teman-teman kamarnya. Dan lanjut aja ke dapur, saya tuh mau cuci piring karena belum nyuci piring, dan jangan salfok sama tomat, karena untuk beberapa pekan ini saya tuh selalu dikasih sama ibu mertua ya tomat, karena beliau itu suka ke kebun gitu. Jadi beliau itu dikasih sama yang punya kebun tomat, karena mungkin murah ya, tomat tuh sedang murah. Jadi mama mertua ingat sama saya di sini yang agak jauhan gitu. Kalau Pak suami ke sana itu Pak suami suka bawa tomatnya. Dan ini tuh tomatnya sudah dibagi dua sama mama ya, karena kalau banyak-banyak ting nantinya itu busuk dan juga mubazir nggak kemakan. Terkecuali kalau dikasih sama mama kan jadi enakan ya teman-teman, jadi lebih bermanfaat. Tomatnya itu bisa dimasak ya seperti bikin sambal goreng, bikin bumbu gitu kan. Jadi bermanfaat pokoknya lah ya. Dan saya juga suka nawarin adik ipar, tapi dia itu suka nggak mau karena Pak suaminya itu suka nggak ada di rumah ya. Jadi dia itu kalau sendiri mah jarang masak gitu. Nggak seperti saya dan juga mama. Nah kalau saya sama mama mah itu tuh hampir setiap hari masak ya teman-teman. Karena kan udah ada si kakak, si ade, pokoknya udah ada bocil-bocil yang udah pada doyan makan mah, rasanya itu nggak tenang ya kalau nggak masak. Ya dulu mah saya juga gitu ya teman-teman, pas lagi sendiri atau belum punya bocil-bocil yang udah doyan makan gitu, masih santai-santai aja, belum belum cemas ke temen nasi untuk paginya sorenya, karena untuk sendiri mah masih bisa
pakai mie, pakai telur, pokoknya bisa beli gitu ya. Jadi cukup uang sedikit. Nah kalau untuk sekarang mah Masya Allah boro-boro beli ya teman-teman, pengennya itu masak terus karena kalau beli mah itu boros ya teman-teman. Nah cuci piring sudah selesai, dilanjut lagi. Ini tuh malam harinya ya teman-teman, malam juga sih, nggak malam-malam banget. Ini tuh habis isya, tapi di sini tuh saya nggak masak. Di sini tuh saya dimasakin sama Pak suami, Masya Allah. Katanya Ibu Utun mah udah diam aja dulu, istirahat aja dulu. Jadi mumpung beliau ada di rumah, jadi Pak suami mau masakin saya. Walaupun masakannya itu sederhana, tapi Masya Allah dengan niatnya juga itu saya senang banget ya. Karena Pak suami sudah mau bantu-bantu di rumah. Di sini saya bilang sama Pak suami untuk direkam ya teman-teman. Tadinya itu nggak mau, tapi kata saya nggak apa-apa, nggak bakalan malu. Ini tuh pekerjaan baik, nggak ada salahnya gitu ya direkam-rekam. Nah Pak suami itu sebelumnya juga sebelum di YouTube ya, beliau itu suka bantu-bantu saya juga kalau saya itu lagi sakit, kalau saya lagi kerepotan, beliau suka masak-masak gitu ya. Walaupun masakannya itu simple-simple, tapi ya yang penting rasanya enak gitu ya teman-teman. Pokoknya di rumah itu senang banget ya kalau kita itu bekerja sama semuanya, jadi saling bahu-membahu, bantu-membantu. Serasa pekerjaan itu lebih mudah. Nah kalau untuk cuci piring, cuci baju, nyapu-nyapu ya itu mah nggak pernah ya teman-teman. Paling itu pun sedikit-sedikit ya kalau nyapu mah Pak suami, karena jarang banget di rumah. Nah kalau masak-masak mah dia itu agak suka masak gitu ya. Jadi alhamdulillah pas mau masak-masak itu nggak kaku-kaku banget karena sudah terbiasa juga. Nah itu si Ade lagi nyariin kucing ya, kucing mama, karena mama itu pelihara kucing, jadi dia itu cariin. Dan alhamdulillah menu sederhana yang dimasakin Pak suami sudah selesai. Di sini tuh ada tumis sayuran dan juga ada tumis dari jengkol ya teman-teman. Pokoknya alhamdulillah banget, ini tuh nikmat banget walaupun sederhana. Nah teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.